Damn. Oh halo, semangat pagi Besti. Ketemu lagi di channel Teman Jalan Bareng, channel yang menyajikan aneka review terbaru dari tempat wisata, juga tempat nongkrong yang asik dan juga seru. Masih dari kota Bandung, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Orchid Forest Cikole. Oh ya Besti, jangan lupa ya, terus dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Bagikan juga video ini ke semua sosial media kamu agar semakin banyak teman yang ikutan jalan bareng. Sekarang kita akan keluar di gerbang tol Paster 2. Tarif tolnya sebesar Rp48.500. Dari gerbang tol Paster 2 tadi, kita masih harus menempuh jarak sejauh 30 km atau setara dengan 1 jam perjalanan jika kondisi lalu lintas sedang lancar. Sebenarnya ini tuh kunjungan kami yang kedua kalinya ke Orchid Forest Cikole. Sebelumnya kami pernah berkunjung ke sana sekitar 7-8 tahun yang lalu. Tapi kami masih ingat gimana suasana di sana saat itu. Jadi di sana tuh vibe-nya nyaman banget. Pokoknya bikin relax gitu. Cocok banget buat kamu yang suka dengan wisata alam. Dan karena sudah lama banget kesananya, kami rasa sih sekarang sudah semakin maju perkembangannya. Orchid Forest Cikole yang sedang kita tuju ini berlokasi di daerah Lembang, maka di sepanjang perjalanan ini kita akan melewati beberapa objek wisata lainnya, salah satunya farmhouse susu Lembang ini. Ini tuh kita masih berada di Jalan Raya Lembang. Di sini banyak banget pertokoan yang menjual oleh-oleh khas Lembang. Akhirnya kita sampai juga di kawasan wisata Cikole. Di sini tuh ada banyak banget objek wisata alam yang menawarkan wahana seru, aktivitas outbound, bahkan area camping maupun glamping juga ada di kawasan ini. Oke, sampai sini kita belok kiri ya. Kita masuk ke kawasan Cikole Forest Estate Tourism. Dari sini masih lurus aja mengikuti jalan ini sampai ketemu dengan gerbang utama di kawasan ini. Ini dia gerbangnya. Di sini akan ada petugas yang berjaga dan menanyakan hendak ke wisata mana kita akan berkunjung. Juga mereka akan memberikan beberapa informasi. Orchid ya. Tiketnya 50.000 per orangnya. Buat berdua? Iya, berdua. Bukan ya? Oke, siapin aja waktunya, Pak. Oke, siap. Dua. Ya, dua. Ada uang pas kan? Yang pada bawah sini adalah masih ada penghasilan. Oke. Ya. Besti, kita beli tiketnya di loket tadi ya. Kita akan menerima karkis dan struk pembelian tiket. Tiket tersebut jangan sampai hilang karena akan ada pengecekan tiket di pintu masuk Orchid Forest Cikole. Dari sini tuh kita masih harus lanjut terus melewati banyak area camping dan glamping untuk menuju ke pintu masuk Orchid Forest Cikole. Oke, kita sudah sampai. Lokasi yang kita tuju berada di sisi kanan dari jalan ini. Besti, sebenarnya area parkirnya ada di sebelah kanan kita ini, tapi karena sudah penuh akhirnya kami dialihkan untuk parkir di badan jalan yang ada di depan kita ini. Selesai parkir, langsung aja kita masuk ke gerbang utamanya. Jangan lupa siapkan tiket masuk yang sudah kita beli tadi. Di area parkiran dalam ini banyak terdapat toko yang menjual aneka makanan dan juga produk souvenir oleh-oleh. Ini dia jalur masuknya Besti.
Kita masuk lewat sini sambil melihat produk tanaman hias yang bisa kita beli untuk dibawa pulang. Perhatikan juga ya Besti, beberapa peraturan yang berlaku di sini. Salah satunya adalah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Begitu masuk, kita akan disambut oleh spot foto dengan latar belakang tulisan nama objek wisata ini, Orchid Forest Cikole, berlokasi di Jalan Anyar, Cikole, Lembang, Bandung. Wisata alam ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Bandung. Di dekat spot foto tadi juga sudah disediakan area toilet seperti ini. Nah, kalau kami tuh, setiap kali berkunjung ke tempat wisata, kami usahakan cari peta lokasinya terlebih dulu. Ini tuh berguna banget, supaya kita jadi ada gambaran mengenai semua area yang ada di dalam sana. Sekarang kita sedang menuju ke pintu masuknya, yang juga merupakan area pengecekan tiket masuk. Jadi, siapkan dan tunjukkan saja tiketnya ke petugas yang berjaga. Untuk jam operasionalnya buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore saat weekdays. Sedangkan saat weekend, buka mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Di bawah ya, kembali ke parkirannya di atas shuttle sudah gratis. Jadi pas ada diskon minum bawah. Silakan. Di sini juga ada jasa fotografer yang menawarkan jasa berfoto dengan background hutan pinus. Beda orang. Ini kan. Besti, saat kami berkunjung ke sini sedang ada promo potongan diskon untuk wahana permainan mini golf. Di Orchid Forest Cikole ini banyak terdapat kafe dan juga food court, termasuk juga aneka wahana permainan seperti mini golf, Orchid Castle, Rabbit House, Woodbridge, dan Flying Fox, dan masih banyak lagi. Nanti kita datangi satu persatu ya. Orchid Forest Cikole ini mampu menghadirkan suasana alam yang menyejukkan dengan pemandangan bernuansa hijau dan juga udara yang segar. Sesuai dengan namanya, di tempat yang memiliki luas lebih dari 10 hektar ini, kamu bisa menemukan banyak tanaman bunga, khususnya anggrek. Makanya nggak heran banget ya Besti, jika tempat ini disebut sebagai konservasi anggrek terbesar di Indonesia. Besti, di depan kita ini namanya Pine Kitchen, yang merupakan salah satu kafe di Orchid Forest Cikole. Di Pine Kitchen ini kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan. Lanjut lagi ke area berikutnya, karena masih banyak banget area lainnya yang belum aku tunjukkan ke kamu. Di dalam Orchid Forest Cikole ini juga ada toko souvenirnya, yang menjual beraneka ragam pernak-pernik cantik. Lalu ada juga fasilitas musola yang dibuat terpisah antara pria dan wanita. Oke, sekarang aku mau ajak kamu menuju ke teras Papio. Ini tuh termasuk salah satu daya tarik utama di Orchid Forest Cikole. Area ini berbentuk seperti semi panggung dan amphitheater dengan banyak kursi kayu panjang yang ditata melingkar. Kebetulan pas kami datang sedang ada pertunjukan aneka satwa. Yuk mari kita saksikan. Di pertunjukan ini pengunjung diajak berinteraksi dengan hewan-hewan seperti memberi minum susu untuk anak sapi dan juga bisa berfoto secara gratis dengan hewan-hewan yang ada di pertunjukan ini. Jadi aman sekali untuk interaksi dengan kalian semua. Masih yang pilih, jangan berhenti yang pilih ya. Kakak yang pakai baju ini berubah juga merupakan bonus terbang jauh. Ditandai dengan ekornya yang panjang. Kalau yang penting apa kita? Burung kakak asli Indonesia. Nah, untuk acara puncaknya adalah menerbangkan burung dari jauh. Setelah puas menonton pertunjukan atraksi satwa sampai selesai, saatnya kita jalan lagi.
Sekarang kita menuju ke Orchid House alias Taman Anggrek yang memamerkan beragam jenis anggrek dari berbagai belahan dunia. Melewati jalan yang cukup estetik untuk berfoto, dengan kiri dan kanan kita dihiasi oleh bunga hortensia. Kita bisa berjalan dengan menuruni anak tangga dan juga tersedia jalur buat stroller. Tapi karena ini lagi banyak banget pengunjungnya, kami nggak jadi masuk ya Besti. Kita lanjut jalan lagi melewati terowongan segi 5 ini. Ini tuh cantik banget buat dijadikan spot foto, apalagi kalau lampunya sedang menyala. Besti, jalanan di Orchid Forest ini jalurnya menurun ya. Pintu masuknya tuh berada di atas dan pintu keluarnya ada di bawah. Jadi jika ada satu wahana atau area tempat yang ingin kamu kunjungi ulang, itu tuh PR banget Besti. Kenapa? Karena kita harus balik menanjak lagi. Oke, sekarang kita sudah sampai di salah satu spot foto favorit para pengunjung. Namanya instalasi bola pingpong. Kalau kamu berfoto atau tag video di sini, hasilnya bakalan terlihat estetik. Coba deh. Kita lanjut lagi ya Besti. Untuk acara kumpul-kumpul gathering ternyata di sini bisa juga ya Besti. Ada beberapa area yang bisa digunakan untuk acara gathering. Untuk lebih jelasnya kamu bisa hubungi langsung aja ke admin Orchid Forest-nya ya. Nah sekarang kita sudah sampai di area Put-Put Golf, yaitu wahana mini golf yang berada di tengah hutan pinus. Buat kamu yang hobi main golf, bisa nih mengasah kemampuan kamu memukul bola dengan memakai stick golf. Tapi jangan kencang-kencang ya Besti, karena jarak lubang dan titik bolanya cukup dekat. Nggak harus jago kok, yang penting pede aja, ya nggak sih? Wahana mini golf ini berbayar ya Besti, sebesar Rp20.000 aja. Besti, di pintu masuk tadi kita sudah lihat ya jasa fotografer. Nah, kamu bisa lihat sekaligus tebus hasil fotonya di booth ini. Eits, tunggu sebentar. Ternyata di sini ada spot foto lagi, berupa hiasan dan lampu lampion gitu. Dan di sebelahnya ada juga spot foto seperti ini dan juga ada gazebo. Selanjutnya kita sudah berada di area Rabbit Forest, yaitu hutan kelinci. Tapi nggak cuma kelinci aja yang ada di sini, ada juga aneka hewan lainnya. Kita juga bisa loh melakukan sesi foto bareng hewan-hewan ini. Mulai dari burung, iguana, sampai buaya juga bisa. Kamu hanya perlu membayar Rp20.000 aja per sesi foto. Boleh. Mau sama yang mana? Nggak cuma berfoto aja, kita juga bisa memberi makan mereka. Pakannya sudah disediakan di kasir ini dengan harga yang masih terjangkau. Area Rabbit Forest-nya dibuat seperti taman dengan jalan setapak. Di sebelah kanan ada kandang domba, di sebelah kiri ada kandang kelinci. Kita bisa berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci yang ada di sini. Wahana ini menurutku cocok banget untuk sarana edukasi anak dan juga orang-orang yang menyukai kelinci. Selain itu, kamu juga bisa mencoba wahana berkuda. Cukup membayar Rp50.000 aja per orang. Dengan ketentuan berat badan maksimal 75 kg, kamu bisa berkuda mengelilingi hutan pakis sebanyak 1 kali putaran. Besti, berhubung ini tuh udah waktunya makan siang, maka sekarang aku mau ajakin kamu ke area food court-nya. Pilihan menu di sini ada banyak banget. Mau tahu gimana cara pesannya? Pertama, datangi toko yang ingin kamu pesan makanannya. Lalu lanjut pesan makanan, dan kamu akan diberikan setruk pembayaran dan nomor meja. Kalau kamu ingin pesan di toko yang lainnya juga, kamu bisa langsung aja menuju ke tokonya, lalu pesan dan akan mendapat struk pembayaran juga. Lalu lakukan pembayaran di kasir yang sudah ditentukan. Setelah itu, kembali lagi ke toko tersebut untuk menyerahkan bukti pelunasan.
Lalu tinggal tunggu aja pelayan akan mengantarkan makanan ke meja yang kita tempati. Oke, mari makan Besti. Selesai makan siang, mari kita lanjut jalan lagi. Di depan kita ini namanya Orchid Castle, yang merupakan taman berbentuk kastil. Jadi Besti, selain Rabbit Forest tadi, Orchid Castle ini juga bisa menjadi pilihan wahana yang ramah anak. Untuk bisa masuk dan bermain di wahana ini, kamu hanya perlu membayar Rp40.000 per anak, dan satu orang pendamping tidak dikenakan tarif masuk. Taman berbentuk kastil ini menyediakan berbagai pilihan permainan anak yang seru, mulai dari perosotan, terowongan, sepeda mini, jembatan gantung, dan flying fox mini. Ini tuh semacam area untuk melatih ketangkasan anak-anak. Lanjut ke wahana berikutnya, yaitu Woodbridge alias jembatan kayu. Tapi sebelumnya kami mau pantau dulu area wahananya dari sudut sebelah sini. Dari sini kita bisa melihat keseluruhan jembatan sekaligus area trek flying fox-nya. Sampai itu dia udah ayo. Udah ya? Oke, selesai memantau area jembatan, langsung aja kita beli tiket wahana Woodbridge di kasir. Beli tiketnya di sini ya Besti. Harga tiket Woodbridge sebesar Rp20.000 per orang, sudah termasuk juga dengan wahana flying fox. Tiket sudah di tangan dan karena lagi sepi, maka kami bisa langsung masuk tanpa perlu mengantri. Jembatannya nggak boleh kan? Enggak sih. Saya takut duluan. Pertama-tama kita lewati jembatan besinya ini dulu. Sampai di sini masih aman lah, belum merasa takut dan deg-degan. Karena kalau jembatan besi kan stabil ya, nggak goyang-goyang gitu. Beda cerita kalau udah sampai di jembatan kayunya. Kira-kira aku berani nggak ya? Ternyata sampai di sini aja batas jembatan besinya. Sekarang kita lanjut ke jembatan kayunya. Oh ya Besti, di sini ada pembatasan maksimal 5 orang yang boleh melintas berbarengan. Dan ini dia jembatan kayunya yang konsepnya kayak jembatan gantung gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Besti, rasanya tuh aku deg-degan banget karena jembatan ini bergoyang saat kita melangkah. Tapi tenang aja, ini tuh udah teruji keamanannya. Asalkan kita taati peraturan yang berlaku. Suaraku kerekam dong. Iyalah. Akhirnya sampai juga di titik P2 ini. Masih ada 3 titik lainnya yang harus kita tempuh. Wahana ini cukup menantang adrenalin karena kita tuh harus berjalan di atas jembatan kayu dengan ketinggian seperti yang kamu lihat di video ini. Tapi kalau kamu ada fobia ketinggian, better sih jangan coba-coba ya. Apalagi jembatan ini panjangnya sekitar 100 meter. Ayo Besti, saat malam hari lampu di jembatan ini akan dinyalakan. Jadi seakan-akan kita sedang melewati jembatan menyala. Ya Allah, ya Allah. Kalau malam Tunggu. ada lampunya. Kalau malam ada lampunya Besti. Woodbridge di Orchid Forest Cikole ini memiliki 5 titik yang setiap titiknya menghubungkan jembatan ke pohon pinus. Kita bisa beristirahat sejenak dulu untuk menghilangkan rasa takut dan menguatkan diri untuk lanjut menyeberangi jembatan lagi. Terus udaranya di atas. Besti, di sebelah kiri kita ini ada jalan berliku-liku. Itu adalah area Garden of Light, yaitu taman yang dihiasi lampu-lampu yang juga merupakan jalan balik menuju ke pintu keluar Woodbridge jika kamu tidak ingin naik flying fox-nya. Akhirnya kita sudah sampai di titik P4. Berarti sebentar lagi kita akan sampai ke ujung dari Woodbridge ini. Mari lanjut lagi Besti. Semangat! Kayaknya udah berani dah. Akhirnya sampai juga di titik terakhir, yaitu titik P5. Dari sini kita jalan terus aja menuju ke area flying fox-nya.
Di sini sudah disediakan banyak bangku untuk beristirahat setelah melewati area Woodbridge tadi. Besti, seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk jalur keluar ada dua cara, yaitu menaiki wahana Flying Fox-nya atau jalan kaki melewati area Garden of Light. Jalannya itu menurun, berliku-liku, dan menyerupai labirin. Kalau kamu kepingin keluarnya dengan menggunakan wahana Flying Fox, langsung aja hampiri petugasnya yang akan sigap memakaikan APD keselamatan. APD-nya ini sudah sesuai dengan standarisasi permainan Flying Fox ya Besti. Jangan lupa juga lengkapi dengan memakai helm. Oke, persiapannya sudah selesai. Sekarang kita langsung jalan aja menuju ke area Flying Fox-nya. Untuk anak-anak dan dewasa dibedakan areanya ya Besti. Yang kita tuju sekarang adalah area wahana Flying Fox untuk dewasa. Di ujung tangga ini kita akan disambut oleh petugas yang dengan sigap langsung memasang alat Flying Fox-nya ke kawat besinya. Oke siap, mari meluncur. 1, 2, 3. Nggak pakai lama, tahu-tahu udah sampai aja nih Besti. Oke, lepas dulu semua APD-nya, lalu lanjut berjalan kaki melewati jalan ini. Untungnya ini tuh treknya landai dan jalannya menurun, jadi nggak terlalu berasa capeknya. Besti, tadi tuh aku nggak ikut naik Flying Fox dan aku lebih memilih berjalan kaki melewati Garden of Light. Ternyata jalannya tuh lumayan jauh juga. Apa karena jalannya berliku-liku ya? Tapi terbayar sih sama pemandangan di sekitar dan udara sejuk. Jadi jalannya seperti ini Besti, dibuat menyerupai labirin. Di kiri dan kanan jalan ini sudah dilengkapi dengan banyak lampu yang akan dinyalakan saat sore sampai malam hari. Makanya area ini dinamakan Garden of Light. Jalannya rata dan menurun, tapi nggak ada tempat duduknya untuk istirahat sejenak sambil memandangi area Garden of Light ini. Dari bawah sini kita juga bisa melihat pengunjung yang sedang melewati Woodbridge. Akhirnya kita selesai melewati Garden of Light. Dan di sini tuh baru ada tempat duduk untuk istirahatnya. Tapi kami mau langsung lanjut jalan lagi aja menuju ke destinasi berikutnya. Nggak usah khawatir tersesat juga Besti, karena di sini banyak papan petunjuk arah beserta nama tempatnya. Untuk menuju ke tujuan selanjutnya, kita harus menaiki anak tangga ini. Tapi sebelumnya kita tuh bisa berfoto-foto dulu di area ini. Karena ini tuh cakep banget Besti buat dijadikan spot foto. Apalagi latar belakangnya berupa view hutan pinus. Oke, setelah puas berfoto, kita turun lagi dan pindah ke tangga berikutnya. Lumayan juga sih Besti naik tangga di jembatan ini. Ya, anggap aja lagi olahraga. Jangan lupa perhatikan langkah kaki saat menaiki anak tangga ya. Apalagi kalau kamu memakai outfit rok kayak aku ini tuh harus sedikit diangkat agar mudah melangkah. Akhirnya sampai ke atas juga Besti.
Area berikutnya adalah horse run yang ada di sebelah kiri kita. Dan kalau lurus aja, itu langsung menuju ke pintu keluar. Oh ya Besti, for your info nih, kamu juga dibolehkan membawa hewan peliharaan ke Orchid Forest Cikole ini. Tapi rute jalannya berbeda ya. Ada rute khususnya yang dibedakan dengan pengunjung yang tidak membawa hewan peliharaan. Besti, di horse run ini kita bisa menaiki kuda, berkeliling di area yang sudah ditentukan, atau hanya sekedar berfoto aja juga bisa kok, tapi berbayar ya. Iya. Oke Besti, sekarang kita sudah sampai di area terakhir dari Orchid Forest Cikole ini. Di sini merupakan shelter untuk menunggu shuttle car alias mobil warawiri gratis yang akan mengantarkan kita ke area parkiran. Unit shuttle car-nya ini terdapat banyak ya, dan dibedakan tujuannya. Ada shuttle car yang akan mengantar ke parkiran A, yaitu parkiran mobil dan motor. Ada juga shuttle car yang akan mengantar ke parkiran B, yaitu parkiran bis. Nah, kami naiknya shuttle car yang menuju ke parkir A karena kami bawa mobil sendiri. Jadi mesti perhatikan baik-baik ya Besti, jangan sampai salah naik shuttle car. Oke, setelah shuttle car-nya penuh, kita tuh langsung berangkat menuju ke tujuan. Dan ini tuh jaraknya jauh banget Besti kalau kita tempuh dengan berjalan kaki. Jadi shuttle car ini ngebantu banget sih. Sekian dulu review kami kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wishlist wisata kamu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!